Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Septiawan Haji Pradana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat suatu tutorial Android dari dasar ya teman-teman ya. Jadi nanti tutorial ini sangat cocok untuk teman-teman yang baru ingin belajar ke Android natif ya. Kita menggunakan Kotlin untuk bahasa pemrogramannya. Nah, bagi teman-teman yang belum familiar dengan bahasa Kotlin atau pengen belajar bahasa Kotlin dari awal, bisa lihat di playlist saya yang tentang tutorial bahasa Kotlin dari dasar seperti itu. Ada di channel YouTube saya. Oke, kita langsung mulai saja teman-teman untuk tutorial Android dari dasar ini. Nah, ini adalah suatu yang harus teman-teman penuhi untuk bisa mengikuti tutorial tentang Android dari dasar ini. Yang pertama, sudah menginstal Android Studio dan pastikan itu sudah bisa berjalan hingga running di suatu emulator atau di menggunakan device teman-teman, menggunakan HP teman-teman. Kemudian sudah mempelajari basic pemrograman Kotlin. Nah, ini bisa nggak harus wajib teman-teman. Maksudnya teman-teman juga misalnya belum sudah pernah menggunakan bahasa pemrograman lain, pengen langsung ke Android dasar juga nggak masalah seperti itu karena sudah secara secara basic pemrograman itu sama, hanya mungkin sintaks penulisannya. Jadi yang pertama itu yang wajib harus ada Android Studio, yang kedua bisa 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 dilewatin seperti itu. Tapi lebih bagus untuk teman-teman bisa belajarin dasar-dasar pemrograman Kotlin. Nah, ada di channel YouTube saya teman-teman ya, ada di playlist belajar Kotlin dasar seperti itu. Nah, di video tutorial kali ini kita akan membuat dari sesuatu yang simpel teman-teman, sesuatu yang simpel sampai nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan beberapa materi kelanjutannya seperti itu sehingga sampai kita membuat suatu project. Nah, untuk yang dasar ini kita akan yang pertama ini, video ini kita akan belajar mengenai layout dan UI dasar. Jadi nanti kita akan studi kasusnya adalah membuat halaman login, kemudian kita memanfaatkan linear layout, relative layout, dan constraint layout. Kita akan menggunakan ketiga-tiganya ini dan apa sih perbedaannya, seperti itu. Oke, seperti ini yang akan kita buat teman-teman ya. Kita jadi belajar dari dasar dulu bagaimana membuat suatu halaman login seperti ini. Ada untuk masukkan email dan masukkan password, kemudian ada tombol login. Nah, ini kebalik. Oke, ini adalah project yang sudah saya buat. Mari kita buat project dari dasar, dari awal. Nah, ini pastikan teman-teman sudah menginstal Android Studio-nya ya. Kemudian kita file, new project. Nah, kita pilih yang no activity ya teman-teman ya. Nah, teman bisa pilih yang no activity. Kemudian kita namakan tutorial dasar YouTube ya. Saya tambahin YouTube ya karena ini untuk membedakan project yang saya buat dengan yang saya upload di YouTube seperti itu. Kemudian finish. Nah, si Android Studio akan menyiapkan projectnya untuk kita. Nah, di sini strukturnya teman-teman untuk di Android Studio ini. Nah, struktur foldernya adalah seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini belum ada apapun, belum ada eh, codingan yang bisa kita running seperti itu teman-teman. Nah, yang pertama, nah tadi kalau teman-teman mengikuti tutorial saya menggunakan yang empty ya, tadi ketika nge-create projectnya menggunakan yang kosongan, akan strukturnya seperti ini. Nah, di sini kita akan tambahin satu package teman-teman, satu folder, satu directory, namanya layout. Nah, kayak ditambahin layout. Di sini nanti kita bikin lagi teman-teman, new. Nah, kita nyebutnya namanya login ya, activity login ya teman-teman ya. Nah, kita buat seperti ini teman-teman. Teman-teman silahkan ikuti saya dulu karena untuk yang di pertama ini kita membuat halaman login saja. Jadi halaman user interface-nya saja teman-teman. Nah, activity underscore login. Jadi untuk penamaan di sini itu tidak bisa menggunakan huruf besar. Jadi semua harus kecil ya teman-teman ya. Activity underscore login. Nah, di sini akan, sorry, mohon maaf. Salah teman-teman. Layout. Nah, layout resort file ya teman-teman ya. Layout resort file namanya activity underscore login. Oke, kalau di sini kita menggunakan huruf besar, ini ada peringatan bahwa nggak bisa. Jadi semua itu harus kecil dan dipisahkan oleh underscore. Nah, kalau strip juga nggak bisa. Activity underscore login. Nah, root elemennya kita menggunakan yang pertama dulu teman-teman. Kita akan menggunakan linear layout. Oke, jadi di sini bisa diganti menjadi linear layout. Oke ya. Kita diganti dulu di sini. Oke.
Nah, tampilan di Android Studio saya adalah seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa split, jadi nanti di sini adalah codingannya dan di sini akan muncul previewnya, teman-teman. Oke ya, ini yang pertama. Kemudian yang di sini, teman-teman, yang di dalam folder Java, terus kemudian ini nama package-nya, teman-teman. Di tutorial YouTube dasar ini saya membuat new kemudian Kotlin class file. Ya, saya namain login activity. Oke ya. Tipenya kelas ya, teman-teman ya. Kita menggunakan kelas. Nah, di sini seperti ini. Oke, kemudian untuk menjalankan atau menampilkan halaman ini biar bisa tampil di HP itu, biar tampil sebagai emulator seperti ini. Oke, kita kembali ke login activity, teman-teman. Di sini kita akan mengextend suatu app compact activity ya. Ini adalah suatu kelas yang sudah dibuat bawaan dari si Android ini yang berfungsi untuk menampilkan suatu activity. Jadi ini adalah namanya satu activity ya, teman-teman ya. Ini adalah activity. Nah, seperti ini. Kemudian kita di sini si app compact activity itu di dalamnya juga sudah dia itu extend ke banyak kelas-kelas yang sudah dibikin, teman-teman. Jadi kita tinggal menggunakan dan memanfaatkan itu. Kita tidak perlu tahu bagaimana cara untuk activity ini bekerja di dalamnya atau bagaimana codingannya. Ya, kita yang perlu kita ketahui adalah dokumentasi untuk menggunakan bagaimana compact activity ini seperti itu. Nah, di sini ada satu nama function namanya onCreate, teman-teman ya. Teman-teman cukup ketik gini onCreate. Nah, ambil yang ini, teman-teman. Yang save intent state yang satu. Kalau yang ini kan kalau ini dua parameter, ambil yang satu parameter ya, teman-teman ya, yang bawah nih. Nah, yang seperti ini. Oke. Kemudian kita set content view. Nah, set content view adalah kita activity ini mau dihubungkan dengan view yang mana, dengan layout yang mana. Nah, seperti itu. Nah, kita untuk memanggil si activity login, maka kita tuliskan r.layout.activity-login. Nah, ini artinya si login activity ini sudah terhubung dengan activity login. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ada satu lagi step untuk menampilkan kita bisa ngerunning si login activity ini. Teman-teman masuk ke manifest. Manifest, kemudian Android manifest. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini baru ada level application. Padahal di dalamnya kita perlu activity, teman-teman. Jadi caranya ini kita hapus, teman-teman. Kemudian beri tanda seperti ini. Lebih besar. Nah, nanti otomatis akan menghasilkan tag penutupnya application. Kemudian kita ketikkan activity. Nah, di sini otomatis ngasih suggestion bahwa yang ada loh activity di sini seperti itu. Nah, namanya login activity. Oke, kita enter aja. Kemudian kita tutup kurung lagi. Tutup kurung lebih besar seperti itu. Nah, di sini akan menghasilkan tag activity. Nah, kemudian kita perlu kasih tahu ke Android bahwa login activity adalah login yang akan kita jalankan atau sebagai main activity. Makanya di sini kita tulis seperti ini, intent filter. Kemudian intent filternya kita tutup. Nah, dia akan menghasilkan tag penutupnya nih. Kemudian kita tulis action Android name main. Nah, seperti ini. Kemudian, nah di sininya teman-teman, activity, kemudian di sini ada kita tambahkan exported true. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah menandakan bahwa si login activity itu sudah suatu activity yang dijalankan utama, yang pertama dijalankan main. Kita coba running ya, teman-teman ya. Nah, untuk bisa running seperti ini, teman-teman bisa ikutan tutorial banyak di YouTube untuk menjalankan di codingan itu di emulator atau di device langsung. Seperti itu, teman-teman. Oke, ini kita hapus dulu yang halaman awal ini kita hapus dulu. Oke. Bentar. Ini saya hapus dulu yang tutorial, saya close dulu. Nah. Oh, ini ada error, teman-teman. Kita coba default activity not found. Oke, kita coba tambahkan apa nih yang kurang nih? Kita coba tambahkan di sini, teman-teman ya. Action, kemudian kategori, kita coba tambahkan kategori Android
name. Oh sorry, ini tag penutupnya. Activity action. Oke, ini nggak perlu, actionnya nggak perlu. Kita coba running lagi teman-teman ya. Masih error, ternyata kurang di kategori activity intent, activity kategori, coba kategori Android name, kita coba launcher. Apakah udah bisa belum ya? Nah, sudah bisa teman-teman. Jadi, kita kurang ini nih. Jadi, untuk memunculkan halaman utama seperti ini, halaman login activity-nya, kita perlu ini ada action, kategori name, kemudian action main, kemudian perlu kategori. Seperti ini ya teman-teman ya, kategori Android name sampai launcher. Teman-teman bisa melihat atau bisa copy sesuai dengan yang saya tuliskan di manifest ini. Oke. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, sekarang gimana sih cara membuat untuk layout di Android? Sebenarnya ini kalau teman-teman sudah familiar dengan pemrograman web, itu sama konsepnya dari di web seperti itu. Jadi web itu kan terdiri dari komponen-komponen teman-teman. Nah, contohnya adalah, nah cuma ya di web itu kan misal kayak button, kemudian ada form seperti itu, kemudian ada apa ya? Kalau menggunakan Bootstrap itu kan ada container, kemudian ada row, ada grid-gridnya seperti itu. Nah, secara pola pikirnya sama teman-teman, cuma memang sintaksnya yang berbeda. Nah, dan juga secara layout juga berbeda teman-teman. Kalau di web kan dia sistemnya grid seperti itu teman-teman. Nah, salah satu yang agak di Android ini agak susah seperti itu ya, itu adalah untuk bagaimana sih menampilkannya tampilan bagus dalam apa layar yang hanya seukuran seperti ini, seperti itu. Oke, kita langsung mulai aja. Tadi saya belum screenshot, jadi kita akan membuat suatu halaman login ya teman-teman ya. Jadi pertama adalah email. Di sini ada form email nanti, kemudian form password, kemudian ada button untuk login. Oke, kita mulai aja. Nah, ini kita buat dengan linear layout teman-teman. Nah, linear layout itu adalah, nah di sini ada komponen namanya width layout width itu berarti ke samping. Height-nya adalah ke bawah. Nah, ini match parent artinya penuh segini seperti itu ya. Nah, di dalamnya kita bisa tuliskan namanya kita tuliskan lagi, kita pengen form login sama form loginnya itu ada di tengah-tengah sini teman-teman. Ya, jadi kita tulis di sini, kita menggunakan linear layout lagi. Jadi linear layout bisa beranak linear layout lagi di dalamnya seperti itu. Nah, width-nya match parent, kemudian height-nya adalah wrap content. Nah, seperti ini. Oke, terus kemudian di dalamnya kita tambahkan edit text ya teman-teman. Edit text itu adalah suatu komponen yang untuk form. Ya, jadi kalau di web mungkin namanya input, tapi kalau di edit text, di Android namanya edit text. Nah, seperti ini. Kemudian apa sih bedanya tag seperti ini sama tag penutup seperti ini? Jadi kalau misalnya dia hanya berupa satu komponen teman-teman, ya cukup kasih seperti ini. Tapi kalau dia bisa beranak di dalamnya banyak komponen, teman-teman perlu menggunakan yang seperti ini. Jadi nanti dia akan ada tag penutupnya. Nah, ini karena edit text itu adalah cuma satu komponen dan tidak ada peranaknya, seperti itu saya menggunakan tutup yang langsung garis miring, dia langsung nutup seperti itu. Nah, kayak kita buat tampilan edit text ini. Nah, kita pengen ada tulisan di sini keterangan untuk masukkan email seperti itu. Jadi menggunakan hint ya teman-teman ya, Android hint, masukkan email. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini teman-teman tuh, masukkan email. Coba kita running. Nah, dia akan ada tulisan masukkan email seperti itu ya. Oke. Kemudian ini kita hide aja dulu. Kita fokus ke sini. Nah, ini adalah previewnya ya. Sama, kita yang kedua adalah pengen masukkan password. Oke, kita copy aja biar nggak kelamaan. Masukkan password. Oke. Nah, kenapa ini error teman-teman? Nah, si linear layout itu butuh namanya orientation. Orientation itu adalah untuk mengenali itu adalah tampilan ke bawah atau tampilan ke kanan. Nah, makanya di sini kita butuh namanya orientation. Nah, orientation karena kita pengennya ke bawah, maka namanya vertikal gitu, teman-teman. Oke, tuh. Jadi dia akan seperti ini. Dan dia akan dibacanya terurut dari atas sama ke bawah. Contohnya nih, ini kan email, kemudian password, seperti itu kan. Nah, dia akan ada di bawahnya. Kemudian kita pengen nambahin button.
Ya, namanya button teman-teman, sama-sama button. Wrap content artinya dia akan sesuai dengan isi kontennya, nggak panjang. Kalau ini saya ambil match parent agar dia sampai ke parentnya itu, sampai full layar seperti itulah. Nah, tapi kalau yang button itu saya cukup sesuai dengan isi buttonnya itu aja. Contohnya kita akan tambahin teks ya, teks namanya login. Nah, dia akan membuat seperti ini doang teman-teman. Nah, di dalam sini login. Kita coba running ya. Nah, kita coba running, tampilannya sudah. Nah, ini kita sudah bisa membuat form seperti ini teman-teman. Nah, terus gimana kita pengen tadi kan kalau di screenshot awal tampilan ini menjadi di tengah seperti ini teman-teman ya, di tengah sini. Oke, kita coba. Kita hide dulu. Nah, sebelumnya kita pengen tombol login ini ada di tengah-tengah sini. Oke ya. Kita bisa menggunakan gravity, kemudian center horizontal. Nah, namanya layout gravity. Kita menggunakan layout gravity, kemudian ambil center horizontal. Otomatis dia akan ke kanan sendiri. Ke tengah sendiri, teman-teman, ya, tombol loginnya. Kemudian saya pengen ada jarak nih, di antara email dan password ada jarak. Nah, berarti bisa kita tambahkan di yang ininya, yang masukkan emailnya, kita menggunakan margin bottom. Misalnya bottom, di sini satunya adalah DP ya, teman-teman. DP. Nah, margin bottom. Oke, ini udah ada jarak belum? Misalnya 50. Nah, itu ya kan jelas ngasih jarak banyak banget tuh ke bawahnya seperti itu. Ini sudah jalan. Misalnya 20 aja deh. Nah, itu sudah ada jarak ya teman-teman ya. Nah, kemudian pengen dari sini nih, dari margin apa dari tombol login ke masukkan password ada jarak. Nah, kita bisa kita kasih jaraknya di yang masukkan password atau juga bisa yang di button ini teman-teman ya, kita bisa button tapi kita ambilnya margin top karena dia margin dengan atasnya misalnya 20 dp juga. Nah, tampilannya jadi lebih lega ya teman-teman ya. Kemudian kita coba running, tampilannya seperti ini. Oke, udah ada jarak. Nah, gimana sih kalau misal kita pengen ini ada di tengah-tengah sini teman-teman? Oke ya. Yang pertama, kita perlu yang tadi, yang parent yang linear ini, yang satu kesatuan kayak gini, ini belum ada orientasinya teman-teman. Kita tambahin orientasi, sudah ada nih teman-teman. Sudah ada di sini. Orientationnya adalah vertikal, jadi dari atas ke bawah. Betul. Nah, sekarang kita pengen ini tuh letaknya di tengah-tengah. Kita menggunakan gravity lagi teman-teman. Coba kita ya. Kemudian center. Nah, kita tambahin gravity, center. Oke. Oh, sorry. Gravity-nya adalah di sini. Coba bisa nggak ya? Oke. Menggunakan gravity aja. Atau layout gravity. Sebentar. Layout gravity center. Oke. Di sini kita menggunakan gravity, teman-teman. Sorry. Gravity center. Nah, otomatis dia akan ke bawah sini. Ke tengah-tengah. Kita coba running. Oke, sesuai yang kita inginkan ya teman-teman ya. Dia sudah ada di tengah, ini bisa tinggal masukkan email, dan password. Oke, ini kita sudah bisa membuat form seperti ini menggunakan linear layout. Nah, pengen di sini itu jangan terlalu dekat dengan sampingnya, berarti kita kasih padding ya teman-teman ya. Nah, kita bisa kasih paddingnya itu di per ini, ya di sini kita kasih padding, atau juga kita bisa kasih paddingnya adalah di linear ini. Nah, teman-teman bisa ngehover ya, apa namanya sih? Nah, kalau di sini edit text, nah yang kita kalau kliknya codingannya di sini, maka yang akan jadi ada biru-birunya itu yang sesuai dengan komponennya. Coba saya pengen button nih, button akan merefer kemana? Nah, merefer ke button ini. Kemudian kalau kita klik di linear layout, klik, nah berarti satu kesatuan ini teman-teman, dari sini sampai ke sini. Nah, kalau yang kita klik adalah yang parentnya lagi, maka ini satu kesatuan tuh keseluruhan. Nah, kita kasih aja di sini teman-teman, kita namanya kasih padding. Padding left artinya jarak ke samping misal 10 dp. Nah, maka dia akan ada, nah nggak terlalu mepet ke sini. Kemudian kita kasih lagi yang sebelah kanan, padding right 10 dp juga. Nah, dia akan ada jarak seperti ini. Seperti itu ya. Oke, ini tutorial membuat layout dengan linear layout ya teman-teman ya, menggunakan linear layout. Jadi tampilan activity menggunakan linear layout. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan buat mengenai dengan relative layout. Oke, kita akan buat relative layout. Jadi kita bagaimana penggunaan untuk relative layout ya teman-teman ya.
Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube saya, video-video saya ke teman-teman yang lain agar kita bisa sama-sama belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.